Karena Pak Siti selalu berpesan, kalau pinter, terampil, mudah dipelajari. Tapi karakter, soft skill, itu tidak bisa ditiru oleh orang lain. Itu milik pribadimu. Pertama, sekolah kami itu sekolah asrama. Dan juga sekolah kami itu semi militer. Sehingga mimpi Pak Khairul Tanjung dan Ibu memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan bermutu itu insya Allah kita penuhi. Karena prestasi bagi satu orang itu prestasi bagi semua. Kegagalan bagi satu orang, kegagalan bagi semua. Jadi mereka itulah saling memberi. Memang kita paksa gitu kan. Belajar 24 jam tentang hidup dan kehidupan. Jadi kalau nggak cukup gizi nanti bahaya. Nggak ada waktu kalian gosip-gosip gitu. Ada juga. Curi-curi ada. Apa gosip terbaru di sana? Yang bisa di sekolah kita itu harus dari kalangan keluarga yang sangat tidak mampu. Kalau Pak Siti selalu menyebutkannya miskin pangkat 3 gitu. Tapi ini Siti Arsa Foundation punya sekolah yang full beasiswa buat anak-anak. Ini pertanyaannya, dananya dari mana? Ngebahas ringan, profil tokoh inspiratif, ngerepotin. Kalian pernah tahu nggak, di kota Medan itu ada loh satu sekolah yang memang ngasih full beasiswa untuk semua siswanya. Ini sekolahnya SMA unggulan pula loh. Mungkin kalian pernah dengar namanya City Foundation, SMA Unggulan City Foundation. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol nih sama kepala sekolahnya dan ada 2 orang siswa yang berprestasi. Kita mau ngobrol sama Pak Imam, ngobrol sama Habibi, dan juga ngobrol sama Anis. Langsung di studio ngereportin bersama Alia Amanda Anwar hari ini. Halo Bapak. Halo Mbak Alia. Halo adik-adik, adik-adik panggilnya. Berasa tua. Selamat datang di ngereportin. Ini hari ini seru banget karena kita kedatangan dari City Foundation, Sekolah City Foundation. SMA Unggulan City Foundation. Bapak terima kasih banyak loh sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk datang kemari. Ya, terima kasih atas undangannya sehingga kita bisa berbagi informasi tentang SMA Unggulan City Arsa Foundation ke warga Sumatera Medan, Utara. Warga kerepotan. Ya, warga Medan, warga kerepotan gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Ini hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Ya ini nggak ada soal CPNS di sini, jadi kalian boleh relax aja ya. Tapi pertama-tama pengen nanya ke Pak Imam dulu ya. Ini benar yang ini Pak Imam kan? Takut ketukar soalnya nih. Habibi ya. Habibi ya, salam. Ini Anis. Bener ya? Anis Baswedan katanya. Hei, jangan. Siapa nama Anda? Anis Alvina. Anis Alvina. Pak, jadi ini kan kita sekolah City Foundation adalah satu-satunya sih kayaknya di Sumatera Utara sekolah yang ngasih full beasiswa buat anak-anak ya Pak ya? Alhamdulillah ya. Ini, sampai saat ini. Ini sekolah unggulan, SMA unggulan. Yang kita tahu nih seumumnya ya Pak ya, kalau misalnya sekolah itu kan sekolah unggulan berarti fasilitasnya juga oke. Dan seumumnya juga yang kita tahu kalau sekolah yang fasilitasnya oke itu pasti sejalan dengan uang sekolah yang begitu juga gitu ya kan, yang tinggi juga gitu. Tapi ini Siti Arsa Foundation punya sekolah yang full beasiswa buat anak-anak. Ini pertanyaannya, dananya dari mana? Kok iso? Dana nih Mbak ya. Baik, baik, kesempatan ini saya ingin menjelaskan. Pertama, dasar berdirinya SMA Unggulan City Arsa Foundation. Ini dulu sebenarnya bangunan ini diperuntukkan bagi menampung anak-anak korban tsunami Aceh 2004. Jadi didirikanlah Yayasan Rumah Anak Madani. Jadi ada bangunan, ada asrama, ada tempat kantin untuk masak dan sebagainya. Lalu semua anak-anak korban tsunami, ada lebih kurang 600, itu ditampung di Rumah Anak Madani, diberikan biaya hidup dan kehidupan. Lalu disekolahkan, waktu itu belum ada sekolah, Siti Arsa Foundation itu belum ada, jadi anak-anak disekolahkan di sekolah-sekolah terdekat. Kalau yang SD, ya SD terdekat, SMP, SMA juga begitu. Lalu tahun 2010 anak-anak korban tsunami itu sudah pada menyelesaikan pendidikannya di level SMA. Artinya sudah melanjut ke perguruan tinggi. Ada juga yang sudah kembali ke kampung halamannya tahun 2010 itu karena sudah hampir 6 tahun tsunami berakhir. Jadi anak-anak itu ada yang dijemput keluarganya, ada yang sudah bekerja. Lalu Pak Siti berpikir bagaimana ini bangunan yang sudah kita bangun, lahan kita ada 4,5 hektar gitu ya kan, bangunannya cukup. Pak Sete, Pak Sete ini ada Khairul Tanjung, Pak Khairul Tanjung. ya si anak singkong, ya itu yang terkenal dengan anak singkong. Jadi berpikir dengan istrinya Ibu Anita Ratnasari. Jadi CT Arsa itu adalah singkatan dari Khairul Tanjung, Arsanya itu adalah Anita Ratnasari. Jadi berpikir ini bangunan yang sudah kita bangun dengan banyak biaya, lalu lahan yang luas itu mau diapakan? Lalulah didirikan SMA Unggulan City Arsa Foundation. Di Medan lebih dikenal dengan SMA Unggulan City Foundation.
anak-anak yang masuk ke situ juga korban tsunami, tapi bukan tsunami seperti yang di Aceh, tsunami korban ekonomi, gitu ya. Nah, tsunami ekonomi lah. Jadi harus dari keluarga yang tidak mampu, sangat tidak mampu, tetapi memiliki prestasi. Jadi Pak Sete menganggap kalau ini anak-anak nggak kita tampung, nggak kita sekolahkan di sekolah kita, akan potensi putus sekolah. Jadi kita terima. Maka biayanya semuanya itu ditanggung oleh Pak Khairul Tanjung dan keluarga. Kalau saat ini sudah berkembang, Pak Khairul Tanjung mendirikan yayasan Siti Arsa Foundation. Jadi dari Siti Arsa Foundation itu dana juga ditampung dari Jiswaf, Zakat, Infak, dan Sodakoh di kalangan Citikop. Jadi Pak Siti punya banyak perusahaan, baik pegawai, jajaran direktur, dan sebagainya, itu zakat hartanya, zakat malnya ditampung oleh yayasan, oleh Jiswaf itu. Lalu Jiswaf itulah yang mensupport untuk kebutuhan pembiayaan di SMA Unggulan Siti Arsa Foundation, baik yang ada di Medan maupun yang ada di Sukoharjo. Nah, gitu Mbak. Jadi 100% dana dari Pak Sete, keluarga, dan keluarga besar Citikop, itu dananya. Wow, ini keren banget loh. Jadi maksudnya ada ya. Yang kepikiran banget buat peduli sama pendidikan di Indonesia gitu ya kan Pak. Dan ini ada di kota Medan pula. Iya. Ya. Bangga juga lah kita ya Pak, jadi warga Medan. Iya. Pak, tapi tadi kayak Bapak bilang menarik banget ya. Karena yang sekolah di sini tuh yang kena tsunami ekonomi gitu ya. Mungkin kurang beruntung kita bilang lah finansial. Berarti memang spesifik harus yang seperti itu Pak. Siapa aja sih Pak yang bisa sekolah di sini gitu? Yang bisa di sekolah kita itu harus dari kalangan keluarga yang sangat tidak mampu. Kalau Pak Sete selalu menyebutkannya miskin pangkat 3 gitu. Wow. Jadi kalau cuma miskin aja nggak bisa masuk ke sekolah kita. Jadi harus miskin. Maknanya apa? Miskin menurut tetangga, masyarakat di sekitar, miskin menurut diri keluarga pribadi, memang miskin menurut pemerintah. Jadi kita tim akan memang betul-betul mensurvei ke lokasi di mana calon siswa baru kita itu memang memenuhi kriteria yang 3 itu. Menurut tetangga tidak mampu, menurut keluarga tidak mampu, menurut dari pemerintah juga tidak mampu. Tetapi memiliki prestasi. Sebenarnya prestasi ini kita maknai banyak. Jadi bukan prestasi di bidang akademik saja, tapi prestasi di bidang non-akademik. Seperti Anies itu juga pandai di MTQ dan ini di riset gitu kan. Tapi juga hanya bukan di kemampuan di bidang matematik, kimia saja gitu. Jadi prestasi, lalu memiliki kepribadian yang bagus, potensi diri yang bagus. Oke, berarti ini kayak ada tesnya dulu Pak? Ya, masuk ke sekolah kita itu anak pertama dia kan mendaftar. Mendaftar secara online maupun offline. Artinya kalau yang di daerah sekitar Medan dan sekitarnya bisa langsung ke sekolah mengantarkan berkas untuk pendaftaran. Sedangkan yang di luar dari Medan, karena wilayah siswa kita kan seluruh Sumatera Utara, jadi mereka bisa mendaftar online. Nanti lalu dari mendaftar online itu ada berkas yang kita periksa, ada tim pemeriksa, itu pun semua tanggung jawab dari Jakarta. Jadi nggak di Medan. Nah, itu diseleksi berkas. Dari seleksi berkas itu yang lulus, barulah kita umumkan mereka untuk seleksi tertulis. Seleksi tertulis itu kita bagi 7 lokasi. Ada Medan dan sekitarnya, ada di Stabat, ada di Tebing Tinggi, sudah itu ada di Rantau Prapat, ada di Padang Sidempuan, ada di Panyabungan, dan ada di Sibolga. Jadi ada 7 lokasi. Selama tes, selama pendaftaran dan rangkaian tes, anak tidak dipungut biaya. Bahkan waktu anak ikut seleksi, itu biaya makan siang dan snack, minum dan sebagainya kita kasih. Jadi kita tanggung untuk seleksi gitu kan. Jadi bukan hanya bebas waktu daftar, tapi selama ikut testing itu kita tanggung makan mereka gitu. Pun sampai itu juga diperhatiin. Iya, itu Pak, karena Pak Sete ingin memperoleh memang betul-betul keluarga nggak mampu gitu kan. Karena Pak Sete juga kan dari kalangan keluarga nggak mampu. Jadi Pak Sete itu bukan kaya keturunan, tapi ingin membuktikan orang yang kerja keras, punya kemauan, punya dedikasi, itu punya kesempatan untuk berprestasi, punya kesempatan untuk kaya raya seperti beliau. Dan dibangunlah sekolah ini akan melahirkan the next Khairul Tanjung. Insya Allah begitu, karena dari alumni Siti Arsa Foundation angkatan pertama, kedua itu sudah banyak berkiprah di pemerintahan. Sudah ada yang menjadi BPKP, udah ada inspektorat, udah ada yang jadi dokter, ada yang jadi dosen, bahkan udah melanjutkan kuliah S2, S3 di luar negeri, udah ada menjadi tenaga kerja, ada yang di Belanda, ada yang di Swiss, sekarang ada yang kerja di bagian pertambangan di Arab Saudi, ada yang di Jepang, dosen di Hiroshima, di mana-mana ada. Ya, menyusul itu nanti. Ya, mudah-mudahan mereka menyusul, ya. gitu ya kan.
Tapi ini Ale masih speechless banget lah Iya, Pak ya. alhamdulillah. One day kayaknya kalau Ale jadi orang kaya, Ale bakal juga deh. Amin, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Bakal Iya. bikin sekolah yang semuanya free gitu. Iya, Aduh, Bapak keren banget deh Pak Hairul Tanjung. iya, Pak, tapi Ale pengen nanya nih ke anak-anak ya. silakan. Ini kan para juara ya, dikumpulkan di City Foundation, di SMA Unggulan City Foundation. Jadi kayak home base-nya juara-juara lah, kalian semuanya ada di situ. Habibie dengar-dengar nih ya, dengar-dengar. Habibie kemarin habis ikutan AHMBS, Yes. bener ya? Iya, Mbak. Nah itu bikin project ini ya Pak ya, Habibie Ya. kemarin Pak. Project riset Iya, limbah daun. Semir dan Bikin- limbah daun. Bikin semir dari limbah daun. Iya, Bentar dulu. Ini daun kan kita kalau biasa-biasa lewat di jalan ya udah biarin aja gitu. Iya. Ini kenapa kepikiran daun itu di riset gitu loh, Habibie? Kenapa saya bisa kepikiran untuk menggunakan daun? Mm-mm. Karena saya lihat di SMA Unggulan CT Foundation ini mayoritas sampahnya itu adalah sampah daun, Mbak. Oke, karena sekolahnya asri banget ya. Iya. teduh Iya, karena banget ya, sekolah oke. kita tuh merupakan sekolah adiwiyata, Oke. yang dimana tertanam banyak jenis pepohonan. Namun, dikarenakan banyaknya pepohonan yang ditanam tersebut, banyak juga daun yang pastinya berguguran. Mm-mm. Saya lihat di situ daun-daun yang berguguran itu macam tidak ada keberlanjutannya gitu, Mbak. Oke, habis itu udah di Hanya sekedar selesai Sapu. dibuang, selesai gitu, Mbak. Oke. Nah, di sekolah kami juga ada program riset. Jadi saya memanfaatkan kesempatan itu, program riset itu, untuk bisa mengubah daun yang awalnya tidak memiliki nilai menjadi suatu bahan baku pembuatan produk yang nantinya memiliki nilai guna. Maka lahirlah ide untuk membuat semir dari limbah daun tersebut. Itu kejadiannya pas lagi nyapu kah? Tiba-tiba kepikiran, oh ini daun kayaknya harus di riset, atau pas lagi duduk-duduk, atau pas kapan tuh dapat idenya gitu, Habibie? Iya, Mbak, kami kan itu setiap sore kami melaksanakan jadwal piket. Mm-mm. Nah, saat jadwal piket kami menyapu lingkungan di sore hari itu, Mbak. Oke. Jadi pas piket lagi nyapu tiba-tiba ngeliat daun, oh oke. Di riset lah ini si daun ini kan. Iya, Mbak. Kan di sekolah tadi ada bagian riset ya. Ada bagian Itu riset, Mbak. ngerisetnya sama siapa? Ngerisetnya kami ada macam dibentuk tim gitu, Mbak. Mm-mm. Dikarenakan jumlah perangkatan itu banyak, Mbak. Jadi nggak mungkin per orang, individu. Jadi dibagi per tim. Namun dikarenakan saya khusus untuk mengikuti lomba ini, saya cuman berdua, Mbak. Biasanya satu tim itu ada sekitar 4 orang gitu, Mbak. Oke. Yang dua lagi kayaknya nggak mau ngeriset daun, kayaknya yang lain kayaknya ya. Ini Enggak, berdua aja. Kami berdua aja, Mbak. Heeh. Kami berdua itu memang tujuan kami itu untuk meriset daun tadi, Oh Mbak. oke. Cuman yang dipilih ke Jakarta untuk presentasi Mm-mm. dan menampilkan dan serta menunjukkan produk kami itu saya, Mbak. Oke. Jadi Habibie ngeriset daun itu jadilah dia sebuah Iya, produk Mbak. yang bisa dipakai buat semir. Semir, bukan cuma semir sepatu, Mbak. Jadi? Kalau kita tahu semir biasa ini kan cuman untuk sepatu. Mm-mm. Tapi kalau ini bisa untuk bahan-bahan kulit gitu, Mbak. Kayak Oke. contohnya ban sama tas-tas bahan kulit lah gitu, Mbak. Oh, di kulit aku bisa nggak ya kira-kira? Nggak, belum bisa ya. Kalau kepingin hitam bisa juga. Maksudnya berwarna Belum lain sempat gitu. buat riset kayak gitu, Mbak. Boleh dipikirin selanjutnya dari Iya, daun, kan organik ya. Kan ke kulit gitu, siapa tahu bisa disemir, kulit aku bisa lebih glowing sedikit loh, Habibie, tolong dibantu. Tapi ini semirnya hitam, Mbak. Semirnya hitam. Hitam, Mbak. Oh, Takutnya gitu. nanti tiba dioles ke tangan, Iya hilang jadinya, sih, Mbak. bener-bener. Nggak, belum deh aku. Gitu. Iya. Oh, nanti coba yang lain lah, nanti habis dari sini kepikiran daun apa gitu kan, yang bisa Iya, Mbak. dipakai buat untuk kulit, ya nanti aku titip ya. Masih kelas 1 kan? Masih kelas 1, Mbak. Masih ada kelas 2, Masih kelas panjang 3. perjalanan. Masih panjang perjalanan, bisa ngeriset daun-daun yang lainnya. Tapi kepikiran nggak sih daun mau dijadiin benda lain gitu? Kalau kepikiran Jadi produk lain gitu maksudnya? jadi produk lain itu belum ada, Mbak. Karena Oke. saya kenapa kepikiran mesti buat semir, padahal daun ini kan bisa dibuat banyak-banyak lagi lah. Iya, heeh. Karena sekolah kami kan pertama, sekolah kami itu sekolah asrama dan juga sekolah kami itu semi militer. Oh, Jadi semiliter baik. peraturannya itu ketat baik dari segi kebersihan dan kerapian. Nah, jadi saya berpikir kalau di situ tentunya dilihat juga dari penampilan berseragam kita kan, Mbak. Oke. Mulai dari ujung rambut sampai juga hingga ujung kaki. Oke. Dari situlah saya kepikiran untuk Jadi semir sepatu. iya, Mbak. Kalau dari semir sepatu buat semir rambut bisa nggak ya?
Belum ya? belum. Belum ya? Sempat di-riset. Belum sempat di-riset ya? Nggak, aku maksudnya ide aja gitu, siapa tahu kan. Habis dari semir sepatu bisa buat semir rambut, kan hitam, sama-sama hitam gitu Iya. kan. Siapa tahu bisa. Nanti next ya Habibie. Banyak deh PR Habibie pulang dari sini. Habibie, tapi kalau sekolah nih gimana sih dukungannya waktu Habibie mau ikutan kompetisi di Jakarta ya waktu itu ya? Iya, Mbak. Itu gimana tuh dukungan dari sekolah? Sebenarnya Mbak, saya akui saja, saya model orangnya sebenarnya kalau ngomong itu latah Mbak. Lata kayak Sebenarnya gimana tuh? maksudnya kayak gagap gitu Mbak. Ah, oke. Hmm. Tapi lancar banget kok ini. Saya pun sebenarnya kayak mana ya Mbak? Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Sampein pelan-pelan aja. Santai Macam aja. tidak tahu bagaimana kenapa saya bisa seperti ini. Mm-mm. Mungkin itu dari dukungan teman-teman saya yang luar biasa Mbak. Oh, sebutkan namanya, siapa teman Anda itu, Habibie? Satu-satunya teman saya yang mendukung Mm-mm. saya Mbak. Dan dia itu merupakan kalau bisa dibilang salah satu top di sekolah saya itu Mbak. Top di sekolah, namanya Dan siapa? bisa saya idolakan lah dia Mbak. Dia adalah Stephen Mbak. Steven. Terima kasih loh Steven, udah bikin Habibie jadi kayak gini Steven. Nah Steven yang paling banyak ini ya bantuin Habibie selama mau kompetisi kemarin. Bukan Mbak, itu Oh, teman saya Oh Mbak. teman yang sehari-hari Yang ini ada. yang Oke. mendukung saya Mbak. Oke, yang mendukung banget lah si Steven ini ya Iya kan. Mbak. Oke, jadi Soalnya dari saya perjalanan pun hingga ke Jakarta, dia terus menanyakan kabar saya. oke. Mbak, Habibie dah di mana? Kalau misalnya udah sampai di sini kabar ya, kalau udah sampai di sini kabar ya, fotokan ya gitu. Oke, Ya, Mbak. dia khawatir banget ya kan. Jadi Kakak kelasnya Stephen kakak, itu oh kelas gitu, 12. kelas 12. Ini satu tim riset nggak? Enggak, Mbak. Oh nggak beda gitu ya. Ini teman-teman solid banget kayaknya ya kalau di sekolah ya kan. Kita di sekolah itu ada sister brother di sistemnya. Sister brother. Jadi kakak adik, nggak ada Kami senior nyebutnya nggak junior, abang, nggak nggak ada. adik, tapi sister brother. Sister. Oh ini sister ya. Oke. Jadi kalau apa namanya, kalau yang abang-abangannya tuh yang taking a good care sama adik-adiknya gitu. Begitu modelnya. Bukan begitu. senior-senioran Nggak ada. gitu. Modelannya kalau di sekolah ya. Karena prestasi bagi satu orang itu prestasi bagi semua. Oke. Kegagalan bagi satu orang, kegagalan bagi semua. Jadi mereka itulah saling memberi gitu, kakak-kakak Saling. seniornya tuh. Dan Stephen itu termasuk siswa berprestasi. Makanya kita kan susah memilih mau dua yang mau dibawa gitu. Karena perasaan semuanya berprestasi Iya, deh kan di SMA. Stephen itu di Olimpiade setiap lomba pasti dia juara gitu. Steven ntar boleh kemari deh. Insya Allah nanti ini sedang fokus dia mau ke ITB dia. Oh iya. Iya. Nah ini ngomong-ngomong udah lulus, anak-anak SMA unggulan City Foundation ini kan banyak banget lulus di kampus-kampus gede di luar kota maupun di Medan juga ya Iya. Pak ya. Salah satunya ada juga nih anak Bapak namanya Anis. Ya, alhamdulillah. Ini orangnya. Mungkin Bapak lupa, tidak dong. Enggak, insya Allah. Jadi Anis ini kemarin itu baru ikut youth camp di Singapura. Iya, Bener. Itu ngapain kok? Ini anak-anak Bapak biarin loh keluar kota ini sampai ke luar negeri loh. Sendirian. Itu barengan sama teman-teman yang lain dari sekolah, itu ada 3 orang, Mbak. Ada 3 orang. Sama siapa aja kemarin tuh? Semalam itu ada saya, Mm-mm. baru ada Alfahri yang sekarang dia tuh alhamdulillahnya lulus di IPB. Oke. Terus ada Imam yang OTW, dia mau ke ITB juga, Mbak. OTW ITB. Iya. Oke. Kita Jadi bertiga, jadi Imam Sunni ya, jangan Imam Gusnudin. Nanti dikiranya Imam Gusnudin. aduh. jadi kita itu digabung dari satu Indonesia gitu yang mewakili Indonesia ke Singapura gitu. Itu ngapain kalian di sana? Kenapa nggak ajak-ajak aku? Mungkin karena belum kenal gitu. Iya sih. Jadi Sangat kan terlambat kayak ya. judulnya Sunburst Youth Game Oke. atau SYC. Jadi sebenarnya itu tuh kayak exchange culture gitu. Heeh. Sebenarnya bingung juga ikut nggak ya? Tapi teman-teman bilang udah ikut aja. Kapan lagi ada kesempatan kayak gini? Lagi pula saya juga mikirnya kelas 10 belum ada prestasi apapun. Masa di sini mau jadi orang biasa aja gitu Oke, kan, Mbak. baik. Ngeri ya pemikirannya ya. Oke. Terus baru ada juga kayak informasinya dari sekolah, ya siapa ini yang mau gitu kan. Lagi pula masa punya skill berbahasa Inggris nggak dimanfaatin gitu. Oke. Jadi seleksinya itu kayak mulai dari seleksi apa sih yang kamu ketahui tentang, kayak kan kita tuh fokus ke ASEAN. Mm-mm. Kamu ketahui tentang apa aja di ASEAN, kayak budaya-budayanya. Saya pikir loh, pertukaran pelajar tapi kok budaya-budaya, ternyata pertukaran budaya gitu kan, Mbak. Oke. Terus selain itu, setelah seleksi pengetahuan, kita tuh ada juga interview. Nah, interviewnya itu yang ngebahas kayak sama kayak interview kerja. Kamu kelemahannya apa? Kamu kelebihannya Oh, apa? oke. Kayak Udah gitu. latihan lah ya dari sekarang ya. Iya, terus sama kayak tunjuk bakat. Jadi kan kita ke sana nggak mungkin nggak ada yang ditunjukin dari diri kita sendiri kayak gitu. Kemarin bakatnya apa?
Anis yang Semalam itu ditunjukin ke sana? saya nyanyi, Mbak. Boleh dong Nggak satu lagu usah, di sini. nggak usah, Gak usah satu album, Anis. nggak usah. Apa nuansa Mungkin bening, nuansa bening. suaranya lagi gak enak. Baik. Soalnya nggak enak, Pak. Oh, jadi kemarin nyanyi. Yang dua Iya. lagi teman-temannya ngapain? Kalau nggak salah itu yang Al-Fahri itu dia ngedance. Mm-mm. Ngedance. Terus kalau Imam saya kurang tahu, Mbak. Soalnya kan Oh, beda-beda. sendiri-sendiri Oh, gitu. gitu. Itu berapa lama kemarin di Singapura? Semalam kalau di Singapurnya itu sekitar seminggu gitu, Mbak. Mm-mm. Terus sebelum di Singapura itu kan kita ada pertemuan dari yang satu Indonesia. Mm-mm. Nah, di satu Indonesia itu kita ketemu di satu tempat di Trans TV untuk Mm-mm. kayak latihan performance yang akan tunjukkan di sana gitu. Oke, oh jadi latihannya di Trans TV Iya, gitu ya di kemarin ya. Trans TV. Jadi habis itu berangkatlah ke Singapura bareng-bareng sama teman-teman yang 3 Iya, orang dari City Foundation. 3 orang dari Steve Foundation yang Sukoharjo juga, Uh-uh. baru 6 orang lainnya itu dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Ini mereka walaupun sekolah di asrama tapi teman-temannya udah seluruh Ya, dunia kayaknya ya Pak ya. alhamdulillah. Masya Allah. Ini perasaan ada di Medan-Medan aja deh Pak. Ini kayak harus mengikuti jejak Anis ini Pak. Jadi kalau Anis ini nggak cuman ikut youth camp ya kemarin ya. Habis itu ikut Yang MTQ gitu. MTQ. Ini anak MTQ Pak. Bapak tahu nggak sih? Alhamdulillah, ya, luar biasa. Bapak kan anaknya berprestasi semua, Bapak lupa gitu ya kan. Ini Anis apa Saking ya? banyaknya prestasi Banyak mereka. gitu kan. Tuh, ini tahu nggak? Tahu, Habibie Mbak. tahu? Tahu. Gerak-gerik kakak-kakaknya tahu semua lah ya. Jadi Tahu. kalau misalnya ada yang menang kompetisi di sekolah tuh semuanya diumumin gitu. Ya, diumumin dan dibarisin setiap hari Senin. Yes. Jadi itu ada penghargaan. Guru memberikan ucapan selamat semuanya kepada anak-anak dan itu selalu ditampilkan. Padat banget dong hari Senin kalian Pak. Setiap Senin pasti saya boyong piala gitu. Tiap Senin tuh pasti ada Iya, pengumuman boyong piala menang gitu. ini gitu. Kemarin apa namanya Anis di MTQ di provinsi. Kemarin itu kan masih di tingkat kabupaten dulu, Kabupaten Deli Serdang. Nah, disclaimer sebenarnya MTQ itu terbagi banyak, Mbak. Jadi Apa kayak tuh? ada Fahmil. Fahmil itu kayak cerdas cermat tentang Al-Quran, tentang kebudayaan Islam, fikih, tajwid, banyak lah pokoknya yang menyangkut dengan keislaman. Oke. Terus ada juga tentang syarhil, kayak pidato tapi bertiga gitu. Baru ada hifzil, hafalan Al-Quran, ada makalah, kaligrafi pun ada gitu, Mbak. Jadi banyak cabangnya dan saya salah satunya itu di cabang Fahmil yang cerdas cermatnya gitu. Oh, cerdas cermat. Iya. Oh gitu. Ali kurang gaul sih Pak. Kayaknya ini MTQ kita bentar lagi ada ya Pak ya? Jadi sedang berlangsung Sedang ini. berlangsung Sedang ya. berlangsung Kayaknya di wajib tingkat datang kabupaten deh. kota. Biar menambah wawasan ini baru tahu loh MTQ itu Karena ada. ada juara, dia nggak bisa ikut lagi. Oh gitu. Tahun ini Tolong kasih yang lain kesempatan. Anis ya, jangan lu Biar aja yang yang lain. muncul nanti ya kan. Takut kita. Ini Anis udah kelas 3 iya, Mbak. dan dengar-dengar ya Pak ya gosip-gosipnya nih Pak. Dia udah keterima di Iya. kampus mana? Coba sebutkan. Di Universitas Brawijaya, Jurusan perencanaan wilayah dan kota. perencanaan wilayah Dan kota. dan kota. Oke. Jadi bakalan tamat nih bentar lagi. Iya, kalau nggak salah nanti, ya berharap sih datang Mbaknya ya, tanggal 31 Mei kita wisuda. 31 Mei. Iya. Ale dong ini. Takutnya datang nih semua warga Kerawanan. Datang semua. Sama. Nanti dari Jakarta pun datang itu kalau wisuda biasanya. Oke. Insya Allah kita datang ya pas wisudaannya nanti ya. Itu udah lah ya kan, selesai wisuda kan udah nih melanjutkan kehidupan baru ya sebagai anak kuliahan. Ini apa yang paling bakalan dikangenin nanti tuh selama ada di CT Foundation? Kalau selama di CT Foundation itu pastinya sama kawan-kawan lingkungan sekitar kan, Mbak. Apalagi kita kan satu asrama nih, berasal dari satu Sumatera yang beda-beda gitu. Ada yang dari Mandailing Natal, ada yang dari Padang Sidempuan, Tanjung Morawa, saya juga. Jadi kita nggak bisa paksakan karakter orang itu harus sama kayak kita. Nah, dari situ kadang saya juga belajar kayak, oh ternyata orang-orang itu beragam ya di Sumatera Utara ini. Jadi kadang mikirnya di kabar itu kayak apa ya yang bisa aku bawa dari sini, yang bisa aku kasih ke orang-orang yang di luar yang nggak bakalan ada di luar kayak gitu. Oke. Kadang mikirnya kayak ternyata orang-orang di sini itu nggak seburuk yang kita bayangin. Nggak seburuk yang gitu. emang bayangin apa kalau boleh tahu? Dulu mikirnya kan orang-orang bukan rasis tapi kayak orang-orang Batak campur Jawa apa enggak berantem itu nanti di iya sana iya gitu. kesannya kayaknya gimana banget Iya. gitu ya. Ternyata ya sebenarnya bisa diajak diskusi juga kayak gitu. Jadi anak-anak tuh karena udah terbiasa berbaur di asrama ya Pak ya. Iya. Jadi kayak mau keluar kota, mau dilempar kemana aja ntar tuh kayaknya udah ready ya. Maksudnya secara mental juga udah gampang beradaptasi sama orang lain gitu. Karena di asrama kan kita, di sekolah kita kan kita didik kemandirian. Jadi anak itu sudah memanajemen waktunya sendiri, mengatur jadwalnya sendiri. Semua anak itu beraktivitas sesuai dengan schedule yang mereka sudah susun.
Oke. Kita guru hanya memfasilitasi tentang kegiatan anak-anak, sekolah hanya memfasilitasi itu semua gitu. Oke. Jadi semua dari mulai mau tidur, bangun tidur, mereka sudah terschedule, sudah tahu jadwalnya mau ngapain, makan jam berapa, ibadah jam berapa, mandi, bersih lingkungan dan sebagainya. Kita didik untuk mandiri karena di luar sana tidak ada orang yang bisa bantu. Oke. Di sini kita nggak mau membantu 100%. Nah, tapi untuk kebutuhan hidup kita penuhi, tapi untuk aktivitas kehidupan kalian harus jalani sendiri. Mandi orang Iya, gitu. Jadi kalian tuh dari pagi sampai tidur lagi tuh kan di asrama. Itu terjadwal. Kayak Habibie bilang tadi semi militer, kok ngeri kali ya dengarnya kan. Emang kalian ngapain aja sih? Ceritain dulu dari pagi sampai tidur kalian ngapain aja gitu di asrama. Itu Mbak, kami kegiatan pertama kami itu dimulai dari bangun jam 5 Mbak, itu sholat subuh. Oke, itu berjamaah. Berjamaah Mbak, karena di dekat sekolah kami itu ada masjid Mbak. Bagi yang laki-laki kami ke masjid, tapi bagi yang perempuan ada di situ aula Mbak, jadi mereka sholat berjamaah juga Mbak. Oke, itu nggak bisa telat bangun ya Pak ya? Kalau telat bangun kayak Nggak bisa, model-model Mbak. kayak Ali ini. Karena ada Gimana tuh? absennya gitu Mbak. Kasih tahu sama wali asrama, oh ini terlambat, oke dicatat kena hukum. Oke, Jadi kita baik. terlatih untuk disiplin gitu. Baik. Itu jam 5 pagi banget udah bangun ya? Iya, Mbak. Oke, berangkat sholat subuh. Habis itu? Setelah sholat subuh itu Mbak, kami supaya mencegah ada yang namanya tidur siap subuh tadi Mbak, kami melaksanakan jadwal piket Mbak. Oh, piket. Jadwal piket. Nanti di situ ada bagian yang piket membersihkan bagian dalam asrama dan bagian luar asrama. Baru di situ mulailah siap melaksanakan jadwal piket itu Mbak. Kira-kira siapnya itu biasanya jam 6 kami Mbak. Baru Itu kalau yang siap-siap. nggak piket ngapain? Kalau yang nggak piket Mbak, Tidur. Nyuci. Oh, kadang nyuci. nyuci Oh. Mbak. Pokoknya harus berkegiatan Iya, ya? harus berkegiatan. Oke. Jangan ada tidur siap subuh Jangan gitu Mbak. diem lah gitu Karena ya. soalnya kadang wali asrama tuh ngechecking gitu. Mm-mm. Siapa nih yang masih tidur kayak gitu. Oke, Kan nggak aku- bagus juga kalau tidur habis subuh gitu Kalau kan, di Mbak. City Foundation kayaknya aku terus diangkat. Tidur abis subuh itu aku ya kan. Jadi harus ada kegiatan Iya, tadi. Mbak. Itu loh, warga Medan, warga kerepotan tuh kalian tahu nggak sih abis subuh itu jangan bengong ya kan. Ada kegiatan gitu. Pas banget ada piketnya. Habis piket jam 6 pagi itu ngapain? Barulah di situ mulai bersiap-siap. Ya, ada yang mandi, ada yang untuk bersiap-siap pergi ke sekolah Mbak. Oke, berangkat sekolah. Berangkat sekolah. Pertama bersiap-siap dulu. Baru setelah siap-siap bersiap-siap untuk menuju ke sekolah, sarapan dulu pagi dulu Mbak. Oh, sarapan dulu. Iya Mbak. Tunggu, kalian tuh jalan kaki ke sekolah tuh berapa langkah sih kalau boleh tahu? Dari asrama ke itu? Dari asrama ke sekolah? Eh, Enggak lama Dekat. sih Mbak, dekat Mbak. Jalan kaki kan? Iya Mbak. Di dalam lingkungan itu juga? Iya. Iya Mbak. Oke. Di dalam sekolah itu di situ ada asrama Oh, kami dan di situ gitu. ada bagian sekolah kami Mbak. Jadi Paling kami sekolahnya paling belakang gitu. iya. Aku dulu berangkat sekolah tuh kayaknya jauh banget gitu. Denger ya, berangkat sekolah. Jadi sarapan bareng-bareng juga. Bareng-bareng Mbak. Oke, jadi keluar dari asrama sarapan dulu, baru kita Pergi masuk sekolah. Iya ke Mbak. sekolah. Tapi sebelum pergi sekolah itu kami biasanya pagi itu ada kegiatan apel Mbak. Oh, apel. Ada kegiatan reading time di mana kami di situ pagi-pagi membaca Mbak dan Itu jam ada berapa juga, tuh? itu biasanya dari jam 7 sampai jam 7.30 Mbak. Oke, tadi ada reading time, terus Morning motivation. Morning morning motivation. Mbak. motivation dari siapa? Dari Pak Imam. Enggak Mbak, Jadi kami sendiri Mbak siswanya. memotivasi diri sendiri. Iya. Oh, Terjatuh saling, gitu loh Mbak, oh, kayak saling memotivasi gitu. muridnya ini minggu ini siapa nih yang bakalan ngasih motivasi. Baru ada juga gurunya. Supaya Oh, semua itu gitu. dapat kesempatan Mbak. Iya. Oh, seru banget. Aku boleh nggak sih ikut gabung yang pas di motivasi-motivasi itu? Aku datang Ditunggu kehadirannya. setengah 8 pagi aku ikutan Iya. itu motivasi nanti sama Habibie ya kan. Boleh juga tuh. Jadi setengah 8 kita ada apa tadi? Reading time, reading time, morning motivation. Morning motivation, habis tuh Setelah morning motivation baru mulai masuk karena di situ guru-guru juga sudah mempersiapkan diri mereka untuk mengajar Mbak. oke. Barulah di situ kita belajar dari jam 8 mulai belajar sampai siapnya itu jam 3 Mbak. Jam 3 sore. Jam 3 barulah antara selang waktu antara jam 3 sampai ke asar itu waktu kosong Mbak. Ah, itu waktu kosong ngapain kalian? Kadang kalau misalnya mungkin cewek-cewek beda-beda gitu. Mbak. Kalau cewek-cewek Kalau ngapain? kami kadang cewek-cewek misalnya ada pakaian yang nganggur deh cuci gitu Ah, Mbak. langsung nggak bisa diem, Ataupun, iya, nggak bisa boleh, diem Mbak. Pak. Kadang nanti habis dari sekolah pasti ada materi yang mau dibahas, jadi belajar Oke. bareng-bareng juga kayak gitu Mbak. Oh gitu. Kalau yang cowok-cowok ngapain tuh kalau lagi ada waktu kosong? Kalau yang cowok-cowok sama juga Mbak. Ada yang nyuci kadang pun misalnya kalau tidak ada baju yang kotor gitu Mbak. Kami Cari baju sharing session temennya. Mbak. Oh, aku pikir cari baju temen yang kotor enggak ya? Dicuci. Cuciin bareng Sharing kayak gitu. session saling Oke. bercerita gitu Mbak. Kadang ada juga yang ketiduran gitu Mbak. Oh, ya udahlah, ya udah. Karena Udah, letih. Udah,
lelah juga lah ya Iya, Mbak. kan, sampai sore ya kan, boleh lah agak-agak tidur siang ya kan sebentar. Habis itu tadi kan pagi-pagi tuh reading time. Iya, Mbak. Berarti suka baca buku nih. Iya, Mbak. Baca buku apa sih yang terakhir selain buku biologi? Kalau saya sih Mbak, kalau dibilang saya suka baca buku suka, tapi Heeh. saya modelan orang yang mudah jenuh gitu Mbak. Oh gitu. Jadi apa namanya? Baca buku seminggu nggak lagi gitu. Enggak Mbak, saya baca, pokoknya saya niatkan dalam satu hari itu harus ada baca buku 1 jam. Mm-mm. Habis itu sisanya terserah mau waktu saya nyuci atau waktu saya istirahat gitu Mbak. Oke, jadi yang 1 jam itu terakhir baca buku apa, Habibie? Saya dikarenakan saya juga di sekolah saya ada program Olimpiade Mbak. Heeh. Jadi saya salah satu anak Olimpiade, jadi saya belajar buku Olim Mbak. Buku Olimpiade. Ada Tuh, di sekolah saya itu Mbak, khusus Olimpiade Biologi, jadi bukunya tebal tuh segini Mbak. baik. Selamat Habibie, semangat. Tebal. Jadi tugas kami itu kalau kami kan tujuan kami itu untuk ke tingkat nasional lagi Mbak. Ada namanya OSN, Olimpiade Sains Tingkat Nasional. Mm-mm. Nah, jadi modal kami itu tadi berdasarkan buku tadi Mbak. Ada di situ 3 jilid Mbak. Jadi buku yang setebal itu tadi Mbak, kami disuruh untuk menamatkannya Mbak. Oke. Nah. Ini kira-kira udah halaman berapa? Baru halaman 3. Udah lumayan lah ya. Makanya saya metode baca saya nggak suka terlalu nengok misalnya kata-kata yang terlalu berlibet gitu Mbak. Oke, jadi Jadi gimana tuh saya metodenya? biasanya kan biologi itu dia ada proses-proses, Heeh. skema-skemanya, ada juga disediakan gambarnya. Saya untuk bisa menguasai materinya saya melihat gambarnya Mbak. Oh, Karena saya oke. model orangnya suka berimajinasi gitu Mbak. Oke, jadi lebih paham kalau Membayangkannya, lihat iya, Mbak. gambarnya gitu ya. Oke. Kalau Kak Anis baca buku apa nih terakhir? Terakhir kalau nggak salah ini buku minjam ya, Mbak. Saya baca How to Good at Public Speaking. Oke. Jadi kan di SMA Unggulan CT Foundation ini kan terbagi kelasnya antara yang Olimpiade sama yang reguler. Nah, saya itu termasuk ke anak yang reguler. Oh gitu. Jadi anak reguler itu kan nggak difokuskan untuk fokus sama satu pelajaran aja. Kita kan kayak harus menguasai semua pelajaran. Tapi kan kadang bosan. Jadi kadang gini, nggak ada kegiatan, pinjam dulu buku Mbah kayak gitu Oh, lah. ada bahnya. Harus kayak Jadi gitu. kayak kalau nggak ada kegiatan pasti nyarinya buku, nggak tahu kenapa gitu Mbak. Jadi ada satu hari itu saya lihat buku saya, pinjam dulu ya, baru saya baca. Nah ternyata di dalam riset itu public speaking itu merupakan salah satu ketakutan orang-orang yang ada di dunia gitu Mbak. Karena kayak takut ngomong di depan banyak orang itu memang semengerikan itu gitu Mbak. Saya juga dulu pernah ngalamin gimana gemeternya di atas pentas, gimana gemeternya ngomong sama orang gini aja kayak, ih nanti aku salah apa ya ngomongnya Jantungannya kayak gitu. gitu. Itu ngadepinnya gimana? Jadi di buku itu dibilangnya pertama kayak percayakan dulu sama diri kalian sendiri. Kayak kamu pasti bisa, harus aspirasi diri sendiri dulu gitu Mbak. Nah setelah itu harus bisa menyesuaikan gimana wajah kita sama orang yang apa yang mau kita sampaikan dengan audiensnya kayak gitu. Oh, harus sesuai. Jangan nanti ceritanya sedih, taunya wajahnya happy gitu ya. Iya, nanti nggak matching ceritanya. Ini seru banget kita dapat review buku. Siapa tahu yang mau belajar tentang public speaking tadi judulnya How to Good at Public Speaking. Dari siapa yang nulis? Lupa. Nanti boleh searching deh di Google. Jadi memang anak-anak jadi senang baca semua ya Pak ya. Iya. Kayak kata Anis tadi kalau misalnya ada waktu kosong tuh nyarinya buku daripada cari ribut ya. Mending cari buku. Paling Bagian anak-anak itu refreshingnya itu baca buku. Nah, itu. Seru banget berarti di sekolah kalian. Kadang-kadang tuh sampai kayak gitu loh Mbak. Duduk-duduk kan, nanti masing-masing baca buku, tiba-tiba diam. Urusin dulu kalian, katanya nanti pasti buku ini keren kan loh, nanti sama-sama review bukunya ini kayak mana, gitu. Jadi walaupun kita nggak baca bukunya, tapi kita tahu isi bukunya. Yes, seru. Jadi sama-sama bertukar informasi, bertukar review ya kan. Nggak ada loh waktu kalian gosip-gosip gitu. Ada juga. Curi-curi ada. Sumpah. Apa gosip terbaru di sana? Apa gosip terbaru di sekolah? Ada juga ya? Ada. Penyampaian pergosipan itu berarti. Aku pikir ya kalian belajar-belajar aja namanya. Ada juga terselip ya Pak ya? Iya. Momen-momen gosip itu ya kan? Ya Allah. Pak, jadi kalau di sekolah tadi kayak anak-anak bilang ada tim riset. Iya. Terus ada juga disediain buku di sekolah banyak gitu. Apalagi sih Pak fasilitas yang ada di City Foundation Pak? Baik Mbak, jadi di sekolah kita semua fasilitas memang Pak Khairul Tanjung dan Ibu itu menyediakan fasilitas untuk sekolah unggulan itu memang kita penuhi. Apa yang kita mau sesuai asal itu mencapai target untuk mencapai tujuan itu dipenuhi. Di sekolah kita itu jelas ada asrama. Jadi asrama putra itu ada 2, asrama putri itu 3. Lalu di samping asrama kita ada kantin. Yang di kantin itu ada tukang masaknya, kita ada 6 orang.
Ya kan itu yang memang spesialisasi tukang masak kerjanya itu semua menjamin untuk kebutuhan makan warga sekolah setiap hari itu sekitar 400 orang yang harus dipenuhi. Oke, Nah, itu menunya itu semua. ganti-ganti terus Iya, tiap dan hari. menunya ganti-ganti. Oke. Ya menunya itu dan hidangan makanannya itu memang yang bukan dijatah, tapi memang kualitasnya dipenuhi karena anak itu kita paksa belajar, memang kita paksa gitu kan. Oke. Belajar 24 jam tentang hidup dan kehidupan. Jadi kalau nggak cukup gizi nanti bahaya. Lalu berikutnya untuk menjamin anak itu sehat di sekolah kita juga ada poliklinik Oke. dan ada perawatnya 2 orang yang mereka siap menjaga untuk memfasilitasi kebutuhan kesehatan anak-anak. Di samping poli, kita juga ada mobil sekolah untuk memenuhi kebutuhan anak bertransformasi kemana-mana. Karena anak-anak kita ini kegiatannya banyak, padat di luar sekolah juga ada event-event kegiatan di luar sekolah, lomba-lomba kita ikutkan, maka kita juga ada bus sekolah. Lalu berikutnya tentunya ruangan belajar. Nah, ruangan kelas kita itu ada 12 kelas. Karena kita ada total itu kelas 10 sampai kelas 12, kita ada 12 kelas. Di ruangan kelas ya kita penuhi semua fasilitas, ya ada LCD proyektor, bahkan ada Smart TV. Jadi kalau guru mau pilih mau pakai Smart TV, ada Smart TV, ada LCD proyektor, ada speaker juga untuk aktivitas pembelajaran, untuk media. Lalu untuk kebutuhan belajar lagi, 1 orang anak kita sediakan 1 laptop, sumbangan dari Asus Indonesia. Oh, wow. Jadi Siti Arsa Foundation kerjasama dengan Asus Indonesia dan disupport lah kebutuhan laptop untuk anak-anak, sehingga anak-anak itu untuk kebutuhan pembelajarannya itu kita penuhi. Dan untuk laptop itu untuk apa? Ya untuk pembelajaran. Karena kita sekarang yang kita hadapi kan era super smart society. Yes. Nah, itu ya kan anak-anak yang kita hadapi adalah anak Gen internet, Gen Z. Jadi kita penuhi juga di sekolah itu ada fasilitas internet. Di semua ruangan belajar dan di ruangan perpustakaan itu kita sediakan WiFi. Dan kita yang aksesnya itu memang sudah dedicated ke situ. Jadi bukan yang kecil-kecil. Jadi memang kecepatan tinggi lah. Dan itu disupport oleh yang biasa digunakan Trans TV atau Transmedia, itu internet kita. Karena kita tidak di-endorse, jadi kita nggak berani menyebutkan gitu. Tapi yang jelas ada fasilitas internet yang memadai untuk kebutuhan seluruh warga sekolah. Sehingga anak-anak pada saat ujian online, 300 orang anak bersamaan tersupport untuk kebutuhan internet itu. Lalu kita untuk kebutuhan belajar juga ada perpustakaan. Perpustakaan kita mungkin tidak banyak di Sumatera Utara, itu perpustakaan sekolah yang terakreditasi A. Sekolah kita perpustakaannya terakreditasi A. Bahkan untuk diklat-diklat perpustakaan di wilayah Sumatera dan Kalimantan, tempat kita adalah tempat untuk belajar. Perpustakaan aja akreditasi A dan dipenuhi kebutuhan buku, bukan hanya buku mata pelajaran, tapi buku-buku non mata pelajaran kita penuhi. Jadi seperti ANES segala macam itu untuk kebutuhan riset dan sebagainya itu bisa dipenuhi buku-buku di situ. Dan kita ada perpustakaan digital juga. Jadi anak tinggal scan barcode-nya pakai apa sudah bisa membaca beberapa buku yang disediakan. Dan ini sedang membangun platform kita Learning Management System agar kita bisa connect juga dengan perpustakaan internasional dan perpustakaan dari perguruan-perguruan tinggi di luar negeri. Kita sudah menjalin kerjasama, tinggal platformnya kita bangun. Insya Allah dalam waktu dekat bisa terpenuhi, sehingga anak-anak sudah bisa membaca buku-buku dari kampus-kampus ternama. Waduh, lalu kita ada fasilitas laboratorium bahasa ada, laboratorium komputer ada, laboratorium kimia, biologi, fisika juga ada. Kita penuhi semua untuk kebutuhan praktek pembelajaran. Lalu ada fasilitas lainnya lagi, kita ada kelas riset. Semua anak wajib ikut riset di sekolah kita, wajib ikut riset. Nah, itu jadi seperti Habibie dari kelas 10 anak sudah dibimbing. Kelas 10 targetnya itu minimal sudah menyelesaikan proposal. Kelas 11 dia sudah harus melaksanakan riset. Kelas 12 sudah harus presentasi. Anak tidak bisa naik kelas kalau nggak menyelesaikan masing-masing target minimal. Tapi Habibie dia sudah menyelesaikan bukan minimal, target maksimal sampai dia menghasilkan riset tahun gitu ya. Jadi bukan hanya Habibie yang punya penghasil, ada juga tahun lalu itu di sekolah kita kan ada banyak jambu bol. Itu anak membuat riset itu pemanfaatan daun jambu bol untuk obat nyamuk. Karena di sekolah kita kan banyak pohon, banyak nyamuk. Gitu. Dan itu menang juga di tingkat nasional. Dan sekarang anak itu sudah kuliah di ITB. Di jurusan di farmasi atau apa, saya kurang ingat. Jadi itu, lalu kita ada fasilitas-fasilitas untuk pendukung kegiatan itu. Tentunya guru kita memang kita terstandarisasi, terverifikasi. Jadi untuk masuk ke sekolah kita, bagus kita kekurangan guru daripada menerima guru yang tidak memenuhi standar yang kita inginkan. Jadi ada seleksi, ketat seleksinya.
untuk jadi guru di situ, dan sudah terima di situ pun tetap ada evaluasi, ada supervisi klinis, ada supervisi akademik, ada supervisi kegiatan sesama guru, kegiatan MGMP. Dan itu kita jamin mereka bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Jadi bukan berarti sudah diterima di situ aman, tidak gitu ya kan. Anak-anaknya diseleksi masuknya, bahkan guru-gurunya juga diseleksi. Guru juga diseleksi, dan sudah ada di situ pun tetap kita pantau memang melaksanakan pembelajaran itu sesuai maksimal atau tidak. Kita secara berkala juga menerima masukan dari siswa terkait metodologi pembelajaran di kelas. Menjenuhkan nggak guru itu? Membosankan nggak gitu? Itu metode belajarnya anak-anak tuh gimana, Pak? Macam-macam, tergantung tentunya kan kita nggak bisa menetapkan satu metode tertentu. Tentunya disesuaikan dengan karakteristik materi pembelajaran, karakteristik siswa, karakteristik sarana prasarana, tentunya disesuaikan. Kita berikan kebebasan untuk melaksanakan pembelajaran secara maksimal, gitu. Dan pembelajaran ini tidak hanya di dalam kelas, bisa di luar kelas, bisa di library dan sebagainya. Fleksibel. Iya, fleksibel. Lalu fasilitas olahraga juga kita lengkapi, insya Allah kita sudah memiliki, dan ada sekolah juga punya band, punya apa kegiatan untuk mendukung kegiatan pentas seni dan sebagainya. Lalu ada fasilitas kegiatan ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler kita bukan hanya mengundang guru kita, jadi kita memang undang guru yang dari luar. Misalnya kalau futsal, yang memang dia pelatih futsal yang pernah di Persija dia. Jadi pelatih di situ, pelatih nasid, memang dia juara nasid gitu. Pelatih MTQ itu juga dia juara MTQ. Sudah itu kita ada kelas, misalnya kelas kegiatan digital marketing, kelasan komik digital, itu langsung kita libatkan. Kebetulan ya CT Arsa Foundation milik Pak Khairul Tanjung, ayah angkat kita adalah Transmedia, ada CNN, CNBC, Trans TV, mereka punya ahli-ahli di bidang itu. Jadi kita minta juga memberikan pembelajaran baik secara jauh maupun dekat untuk membimbing anak-anak agar memiliki kemampuan broadcasting dan sebagainya. Lalu kegiatan anak-anak itu memang kita latih untuk memiliki kemampuan communication skill itu yang bagus. Jadi kita biasakan anak pidato, anak menyampaikan, setelah baca kamu harus mereview ke temannya apa yang kamu baca, bertukar pikiran. Lalu kita ada fasilitas juga, kita pembimbingan anak-anak yang sudah selesai, ini cocoknya mau milih kemana, ke universitas kemana. Kita ada guru BK yang basicnya memang BK, ada guru yang basicnya psikolog. Jadi memang anak-anak ini jangan sampai dia salah pilih, salah jurusan, salah itu. Jadi kita lengkapi itu semua. Sehingga mimpi Pak Khairul Tanjung dan Ibu memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan bermutu itu insya Allah kita penuhi. Ya, di samping ya alhamdulillah lingkungan kita terpenuhi, keamanan dijaga 24 jam, security kita itu ada 6 gitu ya, ada 6, dan itu jaga piket bergantian, itu langsung ditangani oleh Jayatama. Jayatama adalah salah satu perusahaan keamanan di bawah Transcorp, Citicorp. Nah, itu dia. Ini speechless nggak sih kalian dengar fasilitas sekolah di City Foundation ini gitu. Jadi memang ini full fasilitas, luar biasa banget, dan memang ini bukan sekolah apa ya Pak ya, walaupun kita bilang yang datang, yang boleh sekolah di sini tuh anak-anak yang tadi itu kena tsunami. Gitu. Ya itu kan Pak, kalau sekarang kan kita mikirnya kalau pendidikan tuh gratis tuh ngerasanya kayak murahan gitu. Kayaknya udah lah gitu, mungkin nggak bagus gitu kualitasnya. Tapi kalau misalnya harus bayar mahal untuk pendidikan kan orang ngerasa lebih terjamin gitu ya Pak ya kualitasnya. Tapi di City Arsa Foundation ini apa sih ini sebenarnya nih, kayak lain daripada yang lain gitu ya Pak, di luar Nurul ini sekolahnya. Terlalu luar biasa, keren banget. Nurul nalar. Jadi, tapi ini ngomong-ngomong di luar Nurul ya, ini ada juga berita-berita yang di luar dari prediksi-prediksi kita semua ya Pak ya. Ini bisa kalian akses berita-berita ini di sosial medianya ngereportin. Kalian bisa dapetin berita seputar Kota Medan, seputar sekolah, seputar pendidikan, seputar apapun itu di mana Pak? Bapak pasti nggak tahu, biar Ale kasih tahu. Karena Ale lupa. Di mana itu ya? Ada di Instagram. Oh, Instagram. Di Instagram ada, di TikTok ada, di Facebook juga ada. Nanti itu sosial media kita bakalan lewat-lewat di sini Pak. Pakai jalan tol di sini. Kita stop nanti. Kita stop di sini. Oke, siap. Biar ada kerjaan editor kita. City Foundation ada sosial medianya nggak Pak? Ada. Ada ya? Ada. Apa namanya Pak? SMAU CTF. SMAU CTF, ya. Silahkan bisa Silahkan boleh dilihat-lihat. Ya, di situ terekam semua aktivitas-aktivitas dan prestasi-prestasi. Setiap hari kita ada humas kita yang mengupdate berita-berita kita. Update juga ya di City, di mana Pak? SMAU CTF. CTF, Pak, tadi kan kayak kita cerita, anak-anak ini kan ada guru BK ya yang mendampingi supaya anak-anak nggak salah jurusan gitu. Tapi sebelum anak-anak ini
masuk sekolah nih Pak, kan mereka tuh punya potensinya masing-masing Betul. gitu. Itu gimana tuh Pak, supaya make sure gitu anak-anak ini ternyata potensinya di sini nih, sekolah tuh gimana tuh? Ya. Apa yang sekolah lakuin gitu untuk menemukan potensi anak-anak Pak? Baik, terima kasih Mbak. Kebetulan kita itu diberikan kesempatan untuk bisa memilih, gitu ya kan. Pendaftar itu tiap tahun itu selalu di atas 1.000. Oke. Ya, pendaftar yang lulus seleksi berkas ya. Kalau yang pendaftar selalu di atas lebih dari situ. Jadi Yang terima itu berapa Pak? yang seleksi berkas itu yang lulus sekitar 1.000-an, lalu kita seleksi ada tes tertulis. Tes tertulisnya itu ada tes akademik, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematik. Lalu nanti tes potensi diri. Disitulah semacam namanya psikotes. Oke. Untuk mengukur, untuk melihat kemampuan yang ada pada diri. Jadi kita ingin menemukan diri kita, anak itu seperti apa. Dari psikotes itu, tes potensi diri itu anak. Di situ untuk melihat kecerdasannya, untuk melihat kecenderungannya, untuk melihat bakat minatnya, untuk melihat ketangguhannya, untuk daya tahannya, semua kita punya alat tesnya. Yang itu biasa digunakan di Citycorp. Nah, itu digunakan dan itu penanggung jawabnya langsung dari HRD dari Citycorp itu yang menyeleksi. Dari hasil seleksi itu, tes akademik dan tes potensi akademik, apa yang tes diri itu, nanti ada deskripsi yang dikeluarkan dari Jakarta. Lalu yang memenuhi passing grade, itu biasanya satu angkatan itu sekitar 200 paling banyak atau 150. Itu yang memenuhi passing grade, lalu kita survei. Pada waktu survei itu juga tim kita dari Trans TV, dari Bank Mega, dari sekolah itu melakukan interview juga. Untuk melihat kebiasaan-kebiasaan anak ini selama di sekolah, selama di rumah maupun di sekolah waktu SD, SMP. Jadi kita interview ke orang tua, anak ini kecenderungannya seperti apa, kita interview ke anak, kita juga melakukan survei ke sekolah untuk melihat potensi-potensi diri si anak itu. Berdasarkan Detail itu, banget memang surveinya itu. iya, surveinya itu, dan itu semua penanggung jawabnya dari Jakarta. Kepala sekolah nggak ada pewenangnya di situ, nggak ada kekuasaannya. Jadi dari situ kita punya catatan dari hasil psikotes tadi dan catatan dari hasil interview di lapangan. Lalu nanti dari situ kita rapatkan, kita pilih 100 setiap angkatan. 100 setiap angkatan. Ya, kita pilih hanya 100. Dari 1.000 lebih itu yang kita terima hanya 100. Karena memang kemampuan kita dari asrama dan sebagainya, kita hanya bisa memaksimalkan pelayanan itu untuk 100. Nah, mungkin ke depannya, mungkin seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman, kalau bisa kita jangan 100, hanya 50. Karena apa? Kalau bisa yang tingkat kemiskinan makin berkurang di Sumatera Utara ini, gitu ya. Tetapi kalau enggak, ya nggak apa-apa lah 100 itu. Nah, dari 100 itu, nanti setelah ada di sekolah, anak-anak ini kita adakan juga secara rutin berkala ada tes bakat dan minat dari anak. Jadi ada dari BK, dari psikolog, dan anak-anak itu juga didampingi oleh wali asrama, didampingi wali kelas, ada pembimbing akademik. Jadi anak-anak kita tidak lepas itu. Dari situ kita dapat masukan-masukan anak ini, oh kecenderungannya ke mana, bakatnya seperti apa, potensinya seperti apa. Itulah yang kita maksimalkan. Jadi kemungkinan salah jurusan tadi tuh kecil banget. Insya Allah kalau memang itu terjadi sinkronisasi semua data sangat kecil. Seperti Habibie ini di kelas riset, ini dia olimpiadenya biologi. Dia rutin pendalamannya itu materi hari-hariannya itu ya di bidang biologi dan materi-materi sehubungan dengan biologi. Gitu ya. Seperti Anies, dia di kelas reguler, dia itu arahnya ke situ. Nah, ini berarti dipisah tadi ya Pak ya, kalau misalnya bakatnya di bidang riset dan lain-lain, dia masuk ke kelas khusus. Kelas khusus, jadi di kelas reguler. Yang reguler ini yang mau belajar soal mata pelajaran yang lain. Yang lain. Arah fokusnya kemana kita berikan, gitu ya kan. Jadi hasilnya dari situ memang ada anak yang memang menjadi penulis, gitu ya. Memang bakat minatnya jadi penulis. Kita maksimalkan dia jadi reporting di sekolah, melakukan siaran dan sebagainya. Sekarang udah keterima, udah kuliah, udah apa selesai. Bahkan dia sudah menulis buku dan sering dipanggil untuk kegiatan podcast juga. Siapakah namanya? Si Wahyuni ya kalau nggak salah ya. Siapa? Eli Sri Wahyuni. Dia di USU, di sastra Indonesia atau apa dia? Kurang tahu. Gitu dia. Tapi ada nggak sih anak-anak di sekolah yang ini kan perjalanan kan kita 3 tahun di asrama ya. Anak-anak mungkin ada yang ngerasa, mungkin ya secara pribadi ada yang ngerasa bosan dan lain-lain gitu. Pernah nggak sih ada case, ada yang ngerasa nggak sanggup deh kayaknya ngikutin pendidikan di City Foundation gitu? Ada juga. Yang gede kan memang nggak siap dengan program di sekolah kita. Sekolah kita ingin, memang slogan kita kan berkarakter cerdas terampil. Semangat juara. Jadi ada anak-anak yang memang tidak bisa berkompetisi di sekolah kita secara akademik. Itu ya kita panggil orang tuanya, kita lakukan pembinaan berulang. Kalau memang tidak memenuhi standar, kita sarankan. Kalaupun di sini bertahan ini malah tidak maksimal, kita sarankan pindah.
Dan yang lucunya begitu pindah ke sekolah lain di tempat kita nggak dapat ranking, di sekolah lain malah juara umum gitu. Sering kali begitu kejadian, bukan merendahkan ya. Di tempat lain mungkin dia lebih pas di luar. Gitu kan. Lalu berikutnya karena karakter. Memang kita nanamkan di situ, kata Habibie, cenderung militer, semi militer. Kita tidak ada kekerasan di sekolah kita, tapi mendidik anak dengan keras. Disiplin ya, Pak. Disiplin. Iya kan, bahwa karakter itu menjadi nilai utama. Karena Pak Sete selalu berpesan, kalau pinter, terampil, mudah dipelajari. Tapi karakter, soft skill, itu tidak bisa ditiru oleh orang lain. Itu milik pribadimu. Maka kita membentuk anak memiliki soft skill yang unggul, disiplin, dan sebagainya. Mereka sudah terbiasa mengatur jadwal kegiatan. Mereka kalau dikasih ini, tak mau memilih ini karena apa? Ini merugikan, dia akan memilih itu. Dan begitu itu tidak memenuhi standar karakter, walaupun pinter, terampil, juara, tapi karakter tidak terpenuhi, kita panggil orang tua juga, jadi nggak cocok karakternya di sini. Jadi kita sarankan udah di tempat lain aja. Jadi kita sering memutus beasiswa itu karena memang akademik itu mungkin tidak mampu bersaing, atau karena karakternya tidak memenuhi standar, ya kita putus. Daripada nanti dia tidak bisa berkembang di sekolah kita, atau menjadi virus bagi yang lain. Gitu. Gitu. Tapi kalau kalian pernah nggak sih ngerasa kayak bosen gitu belajar gitu? Pernah nggak sih? Kalau bosen itu kan pasti relatif, semua orang pernah ngalamin bosen gitu kan, Mbak. Tapi kadang hebatnya di CTF ini, kalau bosen itu nggak bingung apa yang mau dikerjain. Contohnya kalau bosen bisa olahraga gitu kan, main bulu tangkis, main voli, dan itu semua ada fasilitasnya gitu. Kalau bosan Habibie ngapain? Kadang main bola dengan teman-teman, Mbak. Oh gitu. Jadi memang kegiatan banyak aja di sekolah ya Pak ya. Kayak nggak bingung tadi ya. Dan kita di samping kelas riset ada kelas kewirausahaan. Jadi kita bimbing juga. Kelas kewirausahaan. Iya. Jadi anak kita bimbing untuk memiliki kemampuan life skill, bakatnya untuk itu, supaya nanti kalau sudah lulus dari situ kuliah, dia bisa diekspor lebih maksimal gitu. Itu. Kalau Anis ikut kelas apa? Kalau untuk kewirausahaan itu kan wajib untuk anak semuanya. Kalau kewirausahaan semua kan. Tapi kadang kerennya juga ini guru-guru di CTF itu, kami waktu kewirausahaan itu dikasih kesempatan kayak ada kegiatan besar nih, ada PPDB. Ya udah dibebasin, dikasih dana, kelola dana itu buat jualan, dan nanti untungnya itu banyak gitu Mbak. Jadi kita bisa dapat duit sekalian nge-skill di kewirausahaan. Jadi kami bisa manfaatkan peluang tadi, Mbak. Oh gitu. Kalau yang waktu kelas kewirausahaan, Habibie kemarin apa produknya? Kalau kelas kewirausahaan bukan, kami tidak membuat produk, Mbak. Oh enggak, cuman tapi kayak menjual jajanan-jajanan gitu. Oh, yang bikin siapa jajanannya? Kadang kami sendiri, Mbak. Oh, jadi ada yang tim yang bikin, ada tim yang jual. Kadang ada juga guru yang misalnya menitipkan buatannya, misalnya kue atau roti-rotian, bisa sekaligus kami jualkan gitu, Mbak. Oke, jadi memang skill berjualan itulah yang harus kalian miliki ya. Skill berjualannya itu dididik. Oke, jadi Pak, apa ya, anak-anak memang full banget lah keluar dari CT Foundation ini. Tapi Alek lihat bangga banget mereka sama sekolahnya, dari tadi kayaknya nggak siap-siap apa ya, seneng banget gitu ya. Mungkin karena ada kepala sekolah, mungkin nggak. Tapi saya rasa nggak. Memang semua anak kita bangun memang bangga menjadi Korsa SMA Unggulan CT Arsa Foundation, itu sebagian dari sumpah mereka. Jadi bangga, dengan bangga itu mereka akan teringat nama besar CT Arsa Foundation, karena mereka berpikir kontribusi besar CT Arsa Foundation kepada mereka. Jadi begitu di luar, mereka tetap akan menjaga attitude-nya, menjaga prestasinya. Maka rata-rata anak yang alumni CT Arsa Foundation di kampus, di dalam maupun di luar negeri, kita tiap tahun selalu meluluskan 100%, Mbak. Itu di perguruan tinggi favorit, dalam dan luar negeri. Bahkan ada satu anak itu bukan hanya diterima di satu kampus gitu ya kan. Itu banyak. Iya, makanya kita kalau itu kita jamin mereka karakternya bagus, effort belajarnya luar biasa, sehingga mereka kita kelas riset juga, jadi tidak kendala untuk menyelesaikan skripsi atau tugas akhir karena sudah terbiasa. Harus dari sekarang itu dikerjain gitu. Jadi pada umumnya jadi kebanggaan dia. Mereka setiap mau melakukan apa, waduh, saya anak CT Arsa Foundation, saya anak Pak Khairul Tanjung, saya anak Ibu Anita. Jadi mereka berpikir untuk situ. Jadi bangga luar biasa lah. Gitu. Itu berasa banget. Pak, tapi kan ini sekolahnya keren banget ya. Mungkin teman-teman kalian pada iri lah kalian sekolah di sini kan. Karena fasilitas yang kalian dapatkan ini luar biasa banget gitu. Bisa nggak sih Pak, one day gitu? Mungkin nggak gitu one day CT Foundation ini bikin sekolah yang komersil gitu. Supaya orang-orang juga bisa menikmati. Kan kita cuma denger-denger aja kan kayak, aduh ya Allah enak banget nih si Habibie sekolahnya gitu. Kan kita juga pengen menikmati tuh fasilitas yang mereka dapetin, Pak.
Kalau sampai dengan hari ini, Pak Khairul Tanjung itu selalu berpesan kita bangun sekolah untuk menampung dari keluarga yang tidak mampu. Oke, sejauh ini masih itu. Sampai itu. Sedangkan untuk anak-anak dari keluarga yang mampu, banyak sekolah lain di luar sana yang berbayar, yang mampu membayar 5 juta, 6 juta. Bahkan saya setiap PPDB itu banyak bertelepon minta supaya itu. Bahkan saya sumbang deh satu gedung, semua fasilitasnya yang standar itu. Tapi di bawah CT Arsa Pak Siti enggak. Kita fokus kita menolong dari keluarga tidak mampu untuk bisa sekolah dan dia bisa bersaing dan bisa masuk ke PTN favorit sesuai cita-citanya. Kalau yang memiliki kemampuan, banyak sekolah lain di luar yang memiliki kemampuan. Kita jangan ambil ladang orang lain, katanya begitu. Sampai hari ini itu. Jadi tapi tidak tertutup kemungkinan bagi sekolah-sekolah lain yang ingin menerapkan model yang diterapkan di CT Arsa Foundation, kita tidak menutup diri. Jadi kita setiap minggu itu selalu ada aja yang kunjungan ke sekolah kita, baik kepala sekolah maupun guru atau kelompok kepala sekolah, bahkan kepala dinas untuk studi tiru atau studi banding atau sekedar kunjungan untuk melihat proses yang ada di sekolah kita. Kita tidak menutup diri. Kita berbagi pengalaman, berbagi itu. Bahkan banyak guru-guru kita yang jadi konsultan di beberapa sekolah, menjadi pembimbing di beberapa sekolah, pembimbing olimpiade. Kita tidak menutup. Silahkan. Gitu ya, Pak. Iya. Mungkin yang lain nggak bisa ngerasain fasilitas kayak yang ada di City Foundation, tapi sekolahnya bisa bikin apa yang City Foundation bikin buat sekolah nanti. Udah banyak Mbak sekolah-sekolah unggulan di luar sana yang studi banding ke kita untuk meniru yang kita terapkan. Kita nggak apa-apa, kita senang. Bahkan saya bolak-balik diundang beberapa sekolah, Mas Imam coba dilihat sistem yang kami terapkan sudah mirip itu belum ya. Nah, kita berikan masukan ya nggak apa-apa, kita kasih aja. Karena Pak Siti selalu berpesan, kita bagikan pengalaman kita bagikan keterampilan kita supaya apa? Anak-anak Indonesia ini sekian tahun ke depan menjadi orang-orang hebat, menjadi pemimpin hebat, menjadi CT-CT baru. Baik yang dari keluarga miskin maupun yang tidak mampu. Jadi jangan pelit, silahkan aja buka. Gitu. Nah, ini buat sekolah-sekolah ya, buat kepala sekolah yang mungkin pengen sistemnya itu kayak City Foundation, boleh banget ngobrol sama Pak Imam. Kita dengan tangan terbuka. Seru banget. Bahkan bukan hanya dari Sumatera Utara, dari luar provinsi, dari Aceh, dari Riau, bahkan dari NTB sudah pernah berdatangan. Menjangkau seluruh Nusantara. Dari NTB itu udah langsung komisi E-nya mendampingi, kadisnya mendampingi kepala sekolah, datang kita terima. Gitu ya, dari Aceh, dari mana-mana. Kita menerima tangan terbuka untuk saling sharing. Karena pendidikan itu tanggung jawab bersama, Mbak. Iya, gitu. Berarti one day kalau tadi kan Ale mau bikin sekolah tadi bisa konsultasi ke Pak Imam ya. Iya, siap. Aminin dong. Amin. 40 orang lagi tolong aminin. Iya, amin. Kita bantu. Ini kita ngobrolnya udah panjang banget sebenarnya. Tapi nanti mungkin akan diedit sama editor kita. Tapi sebelum kita mengakhiri obrolan yang seru kali ini, Ale pengen dong Pak nanya sama anak-anak Bapak yang keren-keren ini. Silakan. Apa nih pesannya buat teman-teman kalian di luar sana, buat warga Medan, warga Kerepotan supaya lebih semangat lagi belajarnya kayak kalian. Mulai dari Habibie dulu boleh, ke kamera yang di sini. Baik, pesan saya adalah jangan pantang menyerah. Karena sesusah apapun hari ini kita adalah tertawa kita karena bahagia untuk esok harinya. Namun di saat kala kita sukses nanti, jangan lupa bahwa kita pernah di bawah. Dan jangan ada rasa tinggi yang muncul dari diri kita. Karena kebanyakan yang saya tahu orang-orang yang sudah sukses itu pasti dia lupa kalau dirinya pernah di bawah. Makanya itu jangan pernah sekali-kali dilupakan. Ilmu rendah hati, ilmu padi itu tetap harus ditanamkan. Waduh, dari Habibie loh ini. Keren banget. Itu ingat loh ini. Aku sampai speechless loh Pak, anak Bapak kok keren banget sih. Baru kelas 1 ini. Baru kelas 1 loh. Saya ingat ya kalau udah sukses jangan lupa kita pernah sesedih-sedih ini ya Habibie ya. Jangan pantang menyerah. Kata maju terus ya Habibie. Iya, maju terus. Thank you Habibie sudah memotivasi aku. Ini kita ke Anis. Oke, Anis mau kasih pesan-pesan apa nih buat teman-teman Anis, anak-anak muda? Nah, untuk anak-anak muda, percayalah dalam setiap perjalanan itu pasti kita akan dapat pembelajaran. Nah, nikmati aja masa mudanya, kelola sedihnya, senangnya, harunya, semuanya dikelola. Jadi semuanya itu pembelajaran. Dan percayalah di dalam setiap perjalanan pasti ada pembelajaran yang kita miliki.
Waduh, Pak ini anak Bapak kayaknya umurnya nggak segini deh. Iya. Dewasa Mungkin banget. dewasa dari usianya ya. Ini pasti anak-anak morning motivation, pasti kalian pasti langganan. Ya, sering langganan, mereka bergiliran morning Itu. motivation itu. Berarti terbukti morning motivation kan memang benar-benar ngasih motivasi ini ya kan. Nah kalau gitu kita tanya dari sesepuh kita, yang dituakan, Yang paling tua. yang mengendalikan Iya. kegiatan kita di sekolah. Iya. Pak, apa nih yang pengen Bapak pesankan buat para generasi penerus bangsa, Pak? Pertama, yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku, bahwa miskin, kaya bukan keturunan. Miskin, kaya, sukses itu tergantung bagaimana kita memperjuangkan. Memperjuangkan untuk kaya, untuk memperjuangkan untuk sukses, maka kita fokuslah dengan tujuan kita. Jangan melakukan hal-hal yang kita tahu itu bisa menghalangi kesuksesan kalian. Hindari pergaulan bebas, hindari narkoba, hindari waktu-waktu yang tidak bermanfaat dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak manfaat. Setiap waktu gunakan untuk belajar dan belajar. Belajar tentang hidup dan kehidupan. Belajar tentang diri, tentang kemampuan lingkungan untuk mengembangkan diri kalian. Karena masa depan itu ada di tangan kalian. Untuk menjadi penguasa di masa depan, maka kalian harus memiliki berbagai macam kemampuan. Prestasi kalian, kehidupan kalian, masa depan tergantung bagaimana usaha kalian hari ini. Kalau hari ini kalian santai-santai, siap-siaplah masa depan kalian akan lebih susah. Kalau hari ini kalian bersusah-susah, belajar dan sebagainya, memang belajar itu susah, belajar itu lebih berat, tetapi pada akhirnya akan lebih berat lagi kalau kamu tidak belajar. Maka jadikan belajar itu sebagai refreshing, belajar itu sebagai hiburan, maka itu tidak akan menjadi beban. Kalau belajar itu bagi refreshing, bagi hiburan, maka kamu akan menyenangi belajar apapun, sesuai dengan bakat minatmu. Yang kedua, jadilah anak yang patuh dan taat kepada nasihat guru, orang tua. Dan yang ketiga, begitu sudah sukses, seperti pesan Habibie, ingat, kalian pernah berada di masa perjuangan. Jangan lupa untuk membantu perjuangan teman-teman kalian yang belum mengalami kesuksesan. Anak muda hebat tergantung bagaimana kita menghebatkan diri kita hari ini. Demikian. Waduh. Dia bukan dapat motivasi secara privat ini Pak ceritanya. Ini terima kasih banyak loh Bapak, seru banget ngobrol hari ini. Anak-anak Bapak keren-keren banget ya. Ini baru 2, ada ratusan lagi di sekolah. Ya, ada ratusan lagi yang saya rasa mereka punya keunikan masing-masing. Nah itu, next time kita boleh ngobrol lagi ya Pak ya. Saya undang nanti ke sana untuk bisa live, bisa melihat masing-masing. Dan saya bebaskan untuk memilih setiap yang jalan itu mau saya wawancarai gitu. Karena banyak juara-juara yang lewat di situ. Silakan aja juara-juara yang lewat, masa-masa depan yang akan lewat, anak-anak yang punya potensi yang masa depan yang luar biasa. Pilih aja sendiri di situ. Siap. Nanti kami akan berkunjung ke sekolah. Iya, kita tunggu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak Anis, terima kasih banyak juga Habibie ya, salam dari Dubai. Pak, ini semoga sukses ya. Apapun yang kalian rencanakan ini semoga sukses. Bapak sehat selalu. Ya, amin. Bapak jaga kesehatan, Bapak kegiatannya banyak banget soalnya. Alhamdulillah, saya ini hanya pesuruh yang dikendalikan oleh orang lain, ya, teman-teman yang ada di situ. Ya, Anis nanti siap-siap untuk mau berangkat ke Malang, udah Brawijaya, sudah diterima ya kan. Ini udah selesai hari ini ujian, udah nggak ada lagi ujian akhir sekolah, tinggal menunggu nih untuk berangkat ke Malang lah. Sukses buat Anis, sukses juga buat Habibie. Kita ketemu lagi next time ya. Iya, sama-sama. Warga kerepotan ini. Kalian dapat inspirasi banyak banget sih kayaknya dari obrolan hari ini, karena memang anak-anak dari City Foundation, SMA unggulan City Foundation ini kita rasa memang benar-benar unggul ya di banyak hal gitu. Jangan lupa ya buat kalian tonton video ini sampai habis dan kalian share juga ke teman-teman kalian, dan tonton video-video lainnya dari podcast Ngerepotin dan Ngerepotin kemana-mana. Kita ketemu lagi di Ngerepotin selanjutnya. Boleh bye-bye dong rame-rame di sini. Bye-bye. Ngerepotin. Ngebahas ringan, profil tokoh inspiratif.